Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kami kepasarokan rami de anak mudo-mudo, orang salih banyak amalan, nanti dimasukkan di Allah ke dalam surga. Jadi kalau anak saya protokol pantunnya bahasa Melayu, saya bahasa Minang. Piruh COVID-19 balik kabanyo dari kota Wuhan, mabuklah orang sadunia, taruhlah kita beramal saleh, balindung kita pada Tuhan, lah lintang pukang lari virus corona. Amin. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Untuk dasar kajian kita malam ini, kita jadikan ayat yang dibaca oleh anak saya tadi, surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang dibaca oleh anak saya tadi. Mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan Allah ini kita mantapkan dalam segala bidang, yang kerjanya menjadi saudagar, berorientasilah berdagang dengan petunjuk Al-Quran. Yang jadi pemimpin, jalankanlah roda kepemimpinan menurut Al-Quran. Yang jadi bapak dan ibu rumah tangga, berumah tanggalah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa begitu? Aturan Allah kalau dijalankan, yang namanya manusia akan cocok dengan aturan itu. Kenapa? Karena manusia buatan Allah, Al-Quran firman Allah, akan sesuai dijalankan oleh manusia yang dibikin oleh Allah. Kesimpulannya, bapak-bapak yang punya peci, mana yang dulu peci dengan kepala? Mana yang dulu, Pak? Dulu kepala. Jadi antara kita dengan Al-Quran, dulu Al-Quran. Jangan Al-Quran yang akan disesuaikan dengan nafsu kita, tapi nafsu kita yang harus tunduk kepada Al-Quran. Saya tanya lagi, kita orang-orang arif semuanya ya, orang budiman. Kalau kupiah sampi, kapalo nang keditara jo kapa atau kupiah kedituka. Ya kan? Jadi kalau ada peraturan Allah yang berbenturan dengan kita, yang utama Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah. Kita yang menyalahi aturan Al-Quran. Cocok ibu-ibu? Ternyata ibu-ibu dipasarokan kok banyak. Alhamdulillah. Labih-labih kalau hari balai mungkin. Tapi sekarang pasar rokan ini diturunkan oleh Allah rahmat.
Kenapa? Orang mengalih ndak ada gini kalau. Jadi orang mengicu timbangan ndak ada, orang mengurangi meteran ndak ada, limo lah busuknya kecek ndak, orang malah mencampur lado busuk je lado baru ndak ada. Yang ada sekarang majelis taklim, majelis tahsin Al-Quran, majelis hafiz Al-Quran, jemaah masjid, jemaah musala, wirid yasin, termasuk kepala julu-julu. Hadir sekarang tumpah ruah di pasarokan. Walaupun ada hadis Nabi mengatakan tempat yang paling baik di dunia masjid, tempat yang paling buruk di dunia pasar. Tapi malam ini pasar rokan dirahmati oleh Allah. Salah satunya lagi apa? Yang biasanya bapak dan ibu menonton Rista Wardi melalui HP masing-masing, sekarang orang itu datang ke rokan ini. Itu diperakarsai oleh Allah melalui anak saya Johnny Virgo yang dulu anggota DPRD, dan insya Allah besok rencananya ada pula. Mudah-mudahan orang Rokan Hulu memilih beliau. Amin. Nah, dalam bawa promosian ya kan? Beliau juga penggerak subuh. Gerakan apa namanya? Salat subuh berjamaah di Rokan Hulu. Dan itu sudah ditiru oleh Provinsi Riau. Ini tidak tanggung pahalanya, Pak. Nan mamuloi orang daerah Kecamatan Ujung Batu. Nyo tiru dek Provinsi Riau. Nyo kalaan dek gubernur. Bara pahalonya dapet dek Joni. Tapi kalau nyo ndak ria. Tu den dulu sadua tu. Ndak den ndak jadi. Ndak jadi. Ria no. Ini ria ini dengan ikhlas. Batasnya setipis kulit bawang. Yang saya hormati Bapak Camat Rokan Nampek Koto, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak Datuk Angku Pengulu, Nan Baure Baka Tunggang, Nan Baure Limbago Batan, Babatang Cakam Katana, Badahan Cupak Jogantang, Barantiang Barih Balabe, Babungo Rimbun Joadai, Babuah Katonan Bana. Itulah beliau, mama-mama kita yang hadir di Los Pasarokan ini. Semoga angku datua, angku pengulu, petinggi adat, pucu adat Jolimbago, ambo doakan umur panjang, kemudian amal banyak, dan masuk surga semuanya. Amin. Dan kami hormati juga alim ulama, cadia pandai, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuai kuaran tabang, sapaki budak menangi, tiang panjang si rajo lelo, tonggak pendek si rajo bunsu, pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang manurang, lantai timbago aso-aso, palupuh kawe dirantang. Banduanya si ambam purwa, biliknya si putih bungsu, dampa-dampa labah mengirap, si tindih tupai bagalui, bandua salek kucang malako. Jiko dipandang kailaman, bariri rangkiang tiok sudui, pertama si bayau-bayau, kedua si tinjau lawi, panuh barisi padi sawah, padi si timbun-timbun Aceh, di kaka jauh juang jari, dindang indak baratah, masih de ambun tengah malam, basah de paneh tengah hari. Ditumbuh dindang ditampi tarikh, dipilih atah cie-cie, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disinan napi mangkoi duit.
Dek pandai ibu-ibu batana, sagantang bareh di tanah, kanyang lahurang sarokannya. Dek hebat ibu-ibu manggulai, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Kok tak cubo jo raso samba, ampe musim teraso jalamaknya. Kok tak cubo jo raso nasi, 3 tahun tainda lapa. Coba ulang balik na nambo sabu itu. Lagi merekam. Ayo gitu. Itulah mau mapalnya tuh Pak. Lama. Jadi ibu-ibu kita ini sangat berjasa kepada kita. Pertama, menghamilkan kita, menderita pesakitan. Yang kedua, mendidik kita. Dan yang ketiga, dia tahu selera apa yang kita sukai setiap hari ini. Itu semuanya dimasak oleh ibu-ibu dulu di Nagari Awak, di Minangkabau kong, disabui orang bundokan doang. Pak, jangan ditinggal-tinggal bundokan doang kok enggak. Nah, taruhlah setia jo beliau. Kalau lai sabar siapa babini cie masuk surga nanti 9 bidodari tambah. Lah 10, atin tiang lah ke 10. Ya kan? Ini partai. Jadi sabar saja beristri 1 di dunia ini. Mudah-mudahan Allah membalasi nanti dengan nikmat yang banyak. Lai sehat si ibu-ibu. Sabalun nambo taruhan cerita ko, ada ndak nan datang malam kini ko nan baru nikah tadi pagi? Ada. Kalau ada boleh pulang. Sebab udah baru nikahnya nak bertemu je suaminya. Ditahannya menengah kaji siko. Berdosa ustaznya. Nikah tu sunnah. Nah ada. Sianan pulang beko sebelum nambo sudah mengaji. Disorainya nikah tadi pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya sayangi anak-anak kami para pemuda, paripaga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah Medan. Itulah dia remaja. Kemudian yang kami cintai, anak kami generasi putri, bungo satangkai di halaman pamenan ayah jobundonyo, limpapeh rumah nan gadang, ubek jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo, balahan nyao badan diri. Kutiko ananda kalayena, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tibo di aras kabasaran, di sinan ganti yang putih biang katabut, pinta boleh kandak balaku, ananda layi kaduniko. Kutiko ketek kami aja mandina, lah gadang diaja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi, dari ketek kalianlah gadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji, anak gadis masak pangaja, bak banih setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadis kami gadangkan, kapang ganti amak kok tuo. Mudah-mudahan remaja putri kami menjadi generasi yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi judul kajian kita sesuai dengan ayat yang dibaca anak saya tadi, bersegeralah bertobat. Kalau Bapak jalan-jalan dulu, ya kan, ke ujung batu itu ada kedai orang mengalih banoto, bertobatlah, itu nama katanya. Kini orang tu lah pulang kampung, dah ada mengalih di ujung batu lah.
Sekali 5 hari senya sinan. Sebab segala pokok kadainya dulu, galihnya nyobalian ke kabun sawit. Bapak-bapak, itulah dia adik saya. Jadi judul kajian malam ini, segeralah bertobat. Itu ayat yang dibaca anak saya tadi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu memohon ampun dosa-dosamu kepada Tuhanmu. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak. Kenapa Allah suruh segera? Itu panggilannya jamak semua kita ini. Tidak saya, tidak bapak-bapak, tidak ibu-ibu saja. Semua kita yang telah mukallaf, yang telah dibebani dosa kalau kita berbuat salah, yang diberi ganjaran pahala kalau berbuat baik. Itu namanya mukallaf. Orang ini disuruh oleh Allah bersegera minta ampun. Kenapa? Pertama sekali umur kita pendek, Bapak Ibu. Saya yakin Pak Camat, Pak Koramil, Pak Kapolsek, Ustadz pasti tahu berapa sisa isi dompet kita sekarang. Kalau saya sudah bertambah dari mulai datang kemarin, karena ada honor. Sedangkan yang telah ada itu tidak berkurang. Kenapa? Kita membawa makan, Iko dek rajin membawa Ustadz makan, hanya bayar lo diorang. Tidaklah jadi pitinya keluar. Ini Pak. Jadi kalau mengurus agama ini, ada-ada saja diberi rezeki oleh Allah. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi kita ini disuruh bersegera, karena kita tahu sisa isi dompet kita, dan kita tidak akan tahu berapa sisa usia kita. Ibu, masih sehat? Tidak tekan tua? Tidak. Lah patui jarami lapuat, lah lamo batang tarandam, lah patui pulau mato tekan tua, arilah baransua dari siang ke malam. Boleh lalu sambil duduk, jangan bagolek. Kan? Kalau bagolek, tak kalau mana ko, nak jale kaji ko. Ustaz ko sudah mengaji nyopai lo ke pekan baru lain. Nah, tu mangko namanya DRS Ristawardi, dakwah Raun Sawali. Artinya. Nah ini bapak-bapak. Jangan tidur ya. Jadi kita tidak tahu berapa sisa usia kita lagi. Saya masih muda Ustaz, saya masih perawan, belum ada laki-laki yang punya. Allah tidak mau tahu kalau ajal telah sampai, perawan tidak perawan, tua atau muda, ajal sampai, disuruhnya malaikat maut mengambil roh kita. Jadi kalau kita ready dengan minta ampun kepada Allah, insya Allah kita husnul khatimah. Jadi bapak-bapak kaum muslimin, yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita segera minta ampun? Hidup di dunia ini Pak, belum lagi nanti di surga dan neraka, dikubur saja lebih panjang hidup dikubur daripada di rokan. Lebih lama hidup dikubur daripada di padang. Lebih panjang masa hidup dikubur daripada Jakarta. Ini contohnya tepat sekali Pak. Tidak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Berapa umur beliau ketika akan mati? 63 tahun. Jaraknya dengan kita sekarang sudah 1500 tahun. Sudah berapa beliau dalam kubur? 1500 kurang 63, berarti 1437 tahun. Tapi beliau beruntung karena beliau nabi, beliau tidak berdosa, ditambah dengan salawat kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Seluruh dunia bergema itu Pak. Bapak dan Ibu yakin tak setiap detik ada orang berselawat di dunia ini?
Setiap detik ada orang salat. Setiap detik ada orang menyembah Allah. Kenapa? Dunia ini bulat. Kita ambil contoh satu saja. Amerika sekarang jam berapa? Ya, jam 9 pagi. Apa kegiatan orang Islam? Salat duha. Jadi dunia ini bulat, asal masuk agama Islam di sana, tetap ada orang salat menyembah Allah. Tetap ada orang bersalawat. Tetap ada orang bersyahadat. Tetap ada orang bertakbir. Karena dunia ini bulat. Dia berputar terus. Kita dengan Mekah, sekarang Mekah jam berapa ini, Pak? Belum lagi maghrib, Pak. Belum maghrib di Mekah. Baru jam 5 sekarang. Jam 5 sore. Nanti kaum muslimin kita jam 11, Mekah baru maghrib. Apa begitu dunia ini? Berapa mulut yang membaca salawat? Berapa mulut yang membaca syahadat? Beliau kekasih Allah. Jadi aman Nabi itu koklah 1437 tahun mana dalam kubur beliau tidak kena azab. Tapi kalau preman mati, Pak, ya kan? Orang-orang jahil mati, orang tak taat ke Allah mati. Sajak masuk tua 7 langkah orang nak menimbun kubur pai, malaikat lah tiba. Nyo azab sampai hari kiamat, baraka merasanya tu, Pak. Ya kan? Tapi kalau awak lah minta ampun, dosa awak lah dimaafkan di Allah, kita aman tidur di kubur itu nanti. Ada nilai plusnya lagi. Kalau kita sudah diampunkan Allah dan tidak ada azab dalam kubur, sepertinya menunggu hari kiamat itu sama dengan orang tidur malam terbangun pagi. Nah, cobalah di Pak Camat mati besok. Ya kan? Kalau Pak Camat ini taat ya, tersintanya di kubur itu hari kiamat. Iya kan? Sabanta sunnah Rasulullah SAW. Itulah nikmat dari Allah kepada orang baik-baik. Maka kita di dunia ini jangan jadi orang jahat. Ambo danga di Kuantan Singingi, anan namanya sawit ko, adolo ninja menjelok. Di situ ada ninja istilahnya. Ninja banyak lu siku Pak. Iya kan? Coba jangan sawit awak ado nan awak tanam. Sekali ambil setengah ton. Dicilok lo sawit orang malam. Tapi lo setengah ton. Samo jo mencampur gulai kambing jo ciri kucing. Lagi kelamaknya. Tidak. Gulai kambing lama, Pak. Tapi kalau jatuh ciri kucing nang gaca tu ke dalam. Lema jo makan lain. Nah kalau lam dimakan jo tandonya awak lele tu. Pikun. Banyak kerja orang itu sekarang. Ya kan? Perjalanan keluar daerah 6 hari. Hanya boleh 2 hari. Ya kan? Ada namanya kwitansian tu. Ya kan? Ini bapak-bapak. Disuruh hanya mengawasi negara ko. Mamankan narkoba. Mamankan judi. Hanya tukang backingnya. Itu Pak. Lawannya di negari ko paga makan tanaman. Parah negari awak ko, Pak. Lai dapat bantunnya. Lai. Abialam bo tunjuan malam ko. Mungkin dia lah mendengar. Payo kumbuh koto suliki. Koto nampe di tepi buki. Kasuuk koto nanggadang. Tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lai Indonesia kini. Makin diubik makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dokter mau be lah sakit bulu. Yang mempermainkan hukum orang yang tahu dengan hukum. Bapak-bapak tahu enggak laba-laba? Laba-laba di kampung Ambo lawah namanya. Sikwa. Kalau membuat sarangnya lagi pakai konstruksi. Indah Pak, dari air ludah saja. Laba-laba itu kalau bikin sarang untuk menjerat musuhnya, dibikin saja dari air ludah. Dimulai di sini terus ke sana, terus ke sini lagi. Nanti begitu juga lebarnya.
Sudah diselesaikan benangnya itu, dia pindah ke sudut. Ana nyuaro kalau ada rangi lalu kesinan nyamuk atas sangkui, itulah makanannya. Iya kan? Tapi kalau kumbang lalu ke benang lawah tu, lah itu sangkuinya. Ndak, kumbang kok kadang putih benang lawah tu, jo lawah-lawah tu lari. Ndak tahu mado ikumbang. Amode itu peraturan di negara awak ko sampai kini Eropa. Nang ketek tersangkui nang gadang lapeh. Kalau nang gadang tu berbuat salah pak lapeh je. Ya kan? Entah di zaman Orde Baru je dulu ada namanya Edi Tanzil. Lai bersuah sampai kini. Indah atu bara kekayaan negara awak dan nyelarian. Ya kan? Sebabnya bakarajo sama je orang awak. Kalau inyo ditangkuk banyak, yang lain kata bawa rendong. Akna di zaman kini kau masih ku namanya. Iya kan? Lima so? Indah pak, sebab banyak nang kekanai kalau masih ku tu ditangkuk. Anda parah pak. Muju apa nak tak jadi pejabat kau mengalih salah. Iya kan? Banyak nak jadi pejabat kau terlibat dosa-dosa besar pak. Kecil Allah tegakkan keadilan, dia menginjak-injak keadilan. Hukum itu tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Jadi kita minta ampun saja Pak. Walaupun kita tidak pejabat, walaupun ustaz seperti saya ini, ada kaum muslimin berdosa. Kenapa? Ustaz tidak nabi. Iya kan? Orang biasa tidak nabi. Segeralah kita minta ampun. Iya kan? Kita lama dikubur menunggu hari kiamat daripada hidup di dunia. Kau nak percaya Pak, cubalah mati ini. Etong-etong dalam kubur itu 8 hari, 8 tahun, 8 musim. Saya yakin kita sekarang ini mati Pak. Rasanya hari alun ke kiamat kat 10 tahun lagi. Betul? Membuat jalan tol orang malu. Iya kan? Kalau lah ada orang menduga hari ke kiamat capek, Pak, tak kena buat jalan tol tu tu. Membuang-buang piti saya. Adonan harus menembus gunung. Berapa biayanya itu? Ya kan? Tapi mereka bikin. Malah berani pula untuk membuat jalan tol kau berutang. Jadi kalau disimpulkan Pak, bamangko dunia tu kiamat nanti, Bu. Lai tahu Bu sebabnya. Sebab dunia kau nak negari awak saya. Dunia kau dibangun je pitih riba. Ya kan? Coba cek lihat negara-negara lain coba. Bautang tak ke bank dunia membangun? Iya, bautang berbunga. Talambek membayar bunga berbunga. Iya kan? Kenapa nanti akhirat kekal? Nak membangunnya Allah. Tak ada dana ikut dana itu. Lanya sedion dia Allah. Allah seseorang yang membangun. Sehingga tak ada pimpro nanti itu Pak. Dia kira tu. Allah membangun langsung. Jadi tidak ada masuk pitih riba. Atum ke dunia akhirat tu kekal. Khalidina fiha. Sedangkan kita akan ke sana. Di dunia ini sebentar. Saya yakin bapak-bapak ada yang kaya dengan banyaknya sawit. Orang kaya tu Pak, biar murahnya sawitnya tetap kaya. Sebab tonnya banyak dinyo. Bila tanggal serupa sehari 700 sawit itu sekilo. Piambiannya ribuan ton. Ada pek je pitih dia. Nya nawak nama sawit sebatang 2 batang. Ada apa je Pak? Buahnya 3. Anak cik itu kata kawan ada 20 kilo bareknya. Kali 700. Ya kan? Di orang ribuan ton. Kaum muslimin, orang punya mall tu Pak. Ambo caliak di Padang. Seperti Transmart. Tak ada pengunjung Pak. Karyawannya tidak perhatian. Kenapa? Dia kaya. Transmartnya tu tidak sinan saya di luar negara ada. Iya kan? Tapi kalau ketek-ketek awaknya bangkrut.
Ya kan? Bagi orang yang telah kaya raya itu tidak terasa dia. Apakah itu ini yang terjadi? Nyo banyak dia nyo. Ya kan? Tidak dapat siko dapat. Sebab usahanya apa? Dia mencari uang bukan dengan tenaga, mencari uang dengan uang. Ya kan? Itu orang-orang kaya itu. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Sudah itu kenapa? Kalau kita tidak segera minta ampun ibu-ibu, ya kan? Umur kita pendek. Sangat pendek umur kita ini. Kenapa? Alfa sanatim mimma ta'uddun. Yang 1000 tahun di dunia ini hanya sehari di akhirat. Saya tanya jamaah yang datang ini, adalah sudah ada yang berumur 1000 tahun. 100 tahun saja 90, saya yakin tidak ke sini lagi. Ada orang di Rokan ini sekarang umur 95, tidak ada yang bisa datang ke sini lagi. Sudah lemah itu. Paling-paling yang datang ke sini yang bertubuh sehat 80-an. Ada yang telah 80-an, Pak? Ada. Paling-paling. Yang 100 umurnya tidak ada ini. 1000 tahun saja itu sama dengan sehari di akhirat. Jadi kalau saya meninggal sekarang, umur saya 70 tahun 5 bulan sekarang. 70 tahun 5 bulan. Berapa itu? Yang 1000 tahun 1 hari. Jadi kalau 70 tahun, hidup saya hanya per detik. Kemarin Pak, kan kemana pergi harus vaksin. Saya patuh saja, karena saya diundang ke sana ke sini. Sudah vaksin pertama 2 bulan, vaksin kedua. Sudah itu yang terakhir. Untuk naik pesawat harus vaksin namanya booster. Saya juga lakukan. Apa kata jamaah kepada saya? Pak Ustaz, barani mana Pak Ustaz? Ambo nak ada vaksin terus. Sebab ambo nak kepai kamar. Takut ambo. Katanya kambo, Pak Ustaz, ba'a badan Pak Ustaz. Tak ba'a ada je. Kalau tak ba'a, Pak 2 tahun ko. 3 tahun apa mati macam. Tak ba'a aja Pak 3 tahun. Kalau umur Pak lah 70, karena vaksin tu membunuh, umur 75 Pak mati macam. Galak mo bang ko galak Pak. Nabi dulu 63 nya. Kok mati ambo umur 75, kalau patut mati je tu je. Tak apa-apa saya bilang. Kalau saya meninggal umur 75, kan masih ada 4,5 tahun lagi saya hidup. Iya kan? Jangankan 4,5 tahun, semenjak halal bihalal sudah hari raya sampai hari ini, lah banyak kampung nanti turui demo. Ba'a kate buki, ba'a menyubarang ilawi, memenuhi undangan. Baru sekitar 4 bulan lebih. Aku itu embo sampai 1,5 tahun lagi, iya kan? Tadi menelepon orang Minang di Amerika. Di LA nya 3, Los Angeles. Bisa datang ke Amerika Ustaz? Kalau di Tabangan bisa berjalan zindah aja. Ada raso-rasonya ke Pak, ke diundangnya di orang Minang ke Amerika. Ya kan? Aku sehatnya mau ke bisa baik itu. Sehat alun mati. Bisa. Masanya kalau umur 75 saya meninggal 4,5 tahun lagi. Ada orang nama tanya, kalau sedang Ustaz mengaji kau meninggal, tidak bahat. Nama luak meninggal kau sedang berzina. Sianu menti menga, dia sedang berzina je lonte je. Nyo karate dia melekat kutiko dia te tu je. Iya kan? Mati je. Hijau badannya serupa digigi ular je. Itu yang luak. Bisa dah mengaji mereka merawat saya. Iya kan? Tak ketangguh orang Riau kau besok mantan ke Bukit Tinggi kau dah.
Itu antara Ustaz goza-goza bola. Nyuri tampai awak meninggal. Kalau ada orang yang sangko buruk, konyo racun orang rio meninggal sekali. Ya, sangko buruk kau ada siapa? Dia manusia. Yang ketiga, kenapa Allah suruh segera minta ampun? Karena beliau cinta kepada saya, cinta kepada ibu-ibu, cinta kepada bapak-bapak. Apa perlunya bagi Allah walaupun kita tidak minta ampun? Ada untungnya dari Allah. Tapi ya, tidak ada untungnya dari Allah. Taat kita tidak ada untungnya dari Allah. Allah itu tetap Allahu Akbar. Semua orang di dunia ini menantang Allah, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak ada kaitannya dengan Allah. Kita yang rugi. Jadi tiga. Pertama, Allah itu kaum muslimin menjadikan dunia ini sebentar, maka jangan bertumpuk-tumpuk dosa kita, disuruh kita segera minta ampun. Yang kedua, umur kita pendek. Yang ketiga, Allah itu sangat sayang kepada kita. Supaya kita bersih menemui beliau, disuruh kita segera minta ampun. Nah, kita bahas ayat yang keduanya lagi. Kalau kita bapak ibu sudah diampunkan oleh Allah, kemana diletakkannya kita setelah mati? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dimasukkan kita ke surga. Berapa luas surga itu? Seluas langit dan bumi. Bapak ibu sudah coba enggak ngukur berapa luas langit bumi? Tidak bisa itu bu diukur. Kenapa? Karena kita di dalamnya. Jadi kalau orang bertanya bagaimana Allah itu tidak bisa kita lihat, kita terendam di dalam Allah itu. Allah meliputi alam semesta. Allah itu alam yang dijadikannya ini diliputinya. Jadi seluruh alam itu terkurung di dalam zat Allah. Abang akan nampak dah Pak. Dah bisa dah Pak. Iya kan? Contohnya begini Pak. Ini kan HP ini kecil. Tapi kalau didekatkan dengan mata, tidak ada nampak JL Pak. Model itu kita dengan Allah itu. Itu hanya mata kita yang diliputi oleh HP ini. Tapi Allah meliputi alam semesta ini. Jadi kalau ada orang, dia nampak tu nala tu putih rancak je. Itu lagi lo orang. Jadi jangan kajinya tu. Bisa dilihat Allah. Jangankan kita, Nabi Musa tidak bisa melihat Allah. Ya Allah, perlihatkanlah wajah engkau kepada saya, agar saya lebih taat. Tak mungkin Musa. Tapi ambo ingin ya Allah. Tu ada bukit sinana aja lihat. Sudah engkau lihat bukit itu, kalau berada juga bukit itu di sana, maka engkau akan melihat saya. Kau mencari bukit itu, saya Nabi Musa lah cameh bu. Lama tambah denyut nadinya. Tapi nyo calik, nyo samantanya nyo calik bukit itu, meledak langsung dia pingsan. Setelah siuman, ampun saya ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Tidak ada keinginan saya melihat engkau lagi. Para keberuntungnya Pak, kalau awak diampunkan di Allah, masuk ke surga nanti, Allah mengizinkan awak melihat beliau di dalam surga itu. Tapi nyo tidak dalam surga tu Pak. Kalau dalam surga Allah tu berarti nyo ketek terbuik di dalam. Ya kan? Tapi kalau ditanya Pak Joni Virgo, Allah melihat Allah, Allah. Ba, tidak bisa diceritakan. Rizka Wardi, Allah melihat Allah, Allah. Allah kejamu. Ba bantuannya tidak bisa berceritakan. Berapa beruntungnya orang yang dapat ampunan Allah dan masuk surga, bisa melihat Allah yang kita rindukan selama ini. Jadi segeralah minta. Ada orang balasan Pak, ambo tarangan malam kini. Dosa kami lah kadang mana Ustaz tangguh minta ampun. Dosa Pak.
Pertama saya pezina. Sudah seluruh manusia ini saya zinai. Saya sudah jalan keliling dunia. India sudah saya zinai perempuannya. Bangladesh, Pakistan, Negro, Cina, Myanmar, Thailand. Nama-nama tamu lah yang orang Perusi, lambo zinai. Seluruh bangsa manusia. Mongol, Jepang, Amerika, Belanda, Thailand, sudah saya zinai semua perempuan bangsa lain itu. Kemudian saya raja judi. Apa macam judi di dunia ini saya pelajari. Dan saya tidak pernah kalah. Apa jenis minuman keras, Scott, brandy, bir, itu sudah saya telan semuanya. Daging ular, daging sipasan, daging kelelawar, lamo makan sadonya. Banyak mana dosa ambo tangguang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah, kata Nabi begini, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Kalau bapak pergi ke tepi pantai, hari ombak, mampir ombak ke pantai, itu berbuih dia pak. Bisa dihitung buih di pantai itu? Enggak, sebanyak itu dosa. Piamu tobat nyampunan Allah. Dia jangan putus asa. Tidak ada cerita tangguang mau minta ampun leh. Kau masuk neraka kali usah sama nanti tidak ambo seorang. Ada orang lain magai, ada si Sambo, ada siapa. Iya kan? Jadi tidak ambo seorang masuk neraka. Banyak orang yang masuk ke dalam. Masalahnya lain taluk masuk neraka tu. Ibu-ibu besok sedang menggoreng di dapur, kapi sendok angin tu juga ketiak. Kalau tidak kasih junjung atau ibu tu kan tanya. Dari rokan kau sampai rawang ibu kasih junjung tu. Itu belum neraka, tetapi sendok angin. Ini bapak. Jadi sampaikan kepada teman-teman pak, dia tidak salat sampai sekarang apa sebabnya? Dosa ambo gadang, aja tahunya. Sebab yang masuk surga itu bukan orang tidak berdosa saja. Orang berdosa yang telah diampunkan masuk surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu ayat yang dibaca oleh qari'ah kita tadi. Abara laweh langit jo bumi itu. Ternyata orang astronomi sudah menyelidiki. Kalau dibikin kendaraan pak, secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3.330.000 kilometer per detik. Dipadamkan lampu kita ini semua pak, kan gelap itu, dihidupkan. Cepat dia menerangi atau lambat? Cepat. Secepat itu kendaraan kita buat, secepat cahaya. Kendaraan itu baru bisa mengelilingi surga selama 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Kalau orang disuruh sopirnya mungkin tuh pak, dibuat kendaraan secepat cahaya 30 miliar tahun yang mengelilingi surga. Mungkin orang sopirnya. Orang kau umur 40 salah don sakit gula. Ya kan? Kalau lah sakit gula timbul ginjal. Kalau lah ginjal stroke. Adalah dapat gula sakit busuk sekaki itu, berpotong. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Umur manusia kau pendek, tidak bisa jadi sopir kendaraan secepat cahaya dong. 30 miliar tahun mengelilingi belum selesai. Berapa luasnya surga itu? Pak, Bu, mana banyak isi surga jo isi neraka? Kalau orang rokan kok banyak masuk surga. Amin. Tapi secara umum mana banyak isi surga jo neraka? Banyak isi neraka bu. Di mana Ustaz tahu?
baca Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Siapa isi neraka itu paling banyak? Jin dan manusia. Harimau ada? Gajah ada? Buaya ada? Enggak. Bamang koba itu buayo tu lebih ganas manusia dari buayo deh. Maka manusia nang ganas tu galanya buaya buaya darat. Ndak buayo nan asli itu nan buayo darat apa? Ya kan? Bantuan untuk musaji pak nyepotongnya leh. Dan sampai ke musaji itu ndak ada. Itu pak, itu di Sumatera Barat nasi kode. Kama dijapui diurus, lanjut potong sinan kete. ADM. Samo jo es keluar di pabrik pak. Nyolai segi ampe, jo tiba di tempe. Pila dimakan angin di jalan balubang di tengahnya tu. Atau buaya darat punya kerajaan. Ya kan? Menangkoknya susah. Bagaimana kau susah? Nya sama jo bulu di muka. Bulu di muka kau kan banyak kau pak. Ada alis, ada kumis, ada jambang, ada janggui, ada jambe. Nya sama di muka tumbuhnya. Abang nangkok. Dan mengizinkan si sungui. Dan membawa suri izin si garambe. Ya kan? Dan menaikkan kanyoto si jambang. Hanya semua di muka saya atak kita ani anzalah satu aja. Ani anzalah PTS namanya gini. Di PTS kan. Ani yang masalah tu. Apa ndak kebanyak isi neraka nanti tu pak. Jadi apa pikir-pikir lah jadi anggota DPR ke pak. Kata kawan nala pulang dari sini, awak mengikuti sistem sini. Kalau awak rajin mengaji, bertantangan jo kaji awak tu apa? Ada orang murah melamar satu, ya kan? Mengikuti sistem. Kalau indah awak tersisih seorang, ya kan? Gitu. Jadi isi neraka banyak daripada isi surga. Tapi kalau orang rokan banyak masuk surga. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, amin. Bagaimana kau itu? Kau mau ciri-cirinya, mau celiak kau pak, nama mastiin tu tidak bisa mbak. Lama hari mau ngaji si kau kan. Tidak ada nalangang no pak. Entah dia pakai kue, entah lah. Tidak ada jalan. Tidak ada nalangang. Rami taruh. Nampak resmi pagi tadi. Nyoba dia haji Joni kau. Tidak resmi musaji itu terdaftar untuk mau datang itu. Cuma musaji itu dah ke hotel. Karena tidak resmi, yo ketik lonornya nyogi. Ini apa-apa ini. Tidak sekarang lain. Ini apa. Jadi musaji itu ada ke hotel, kami pergi ke sinan subuh. Suruh orang ngajinan. Kalau nak karokan ko resmi, kau tak arahnya lagi, kau tak ada. Lagi sehat je ibu-ibu baru. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita ceritakan surga lagi. Ibu sekolah di pesantren belajar tafsir dan ilmu tafsir. Ada enggak diceritakan dalam Quran itu bagaimana surga? Nah, yang paling banyaknya banyak sadonya ayatnya. Saya mau ndak hafal Quran. Kalau hadiah ayat hafal Quran. Tapi kajian yang disampaikannya, kalau ke kampung-kampungnya mengaji Pak, Adi Hidayat, itu banyak orang tak paham. Karena nyocok mengaji jumpa pantuli itu. Tapi kalau perkara ayat-ayat Quran, dapat dia nyosor itu Pak. Kalau untuk berceramah, orang intelektual, pejabat, orang kampung, itu tidak ada. Dan masuk ini, sudah Zainuddin MZ, tidak ada. Dan saibat anak Ambo Ustaz Samad. Mengajinya di Bukit Tinggi Pak. Jalih dia sejarah Minang.
Di malah dapet dinang kurui ko kaji ko baca. Nyo kan badannya kurui mah. Badan kurui suara ga. Ambo sampai begitu mendangannya. Tantu dinyo sejarah Minang. Jo baso Minang nyo sampai. Mengajilannya di Malaysia Ustaz Samad. Nyo baso Malaysia lo. Takjuk kita hari ini. Pandai. Mengajinya di Piaman itu lo tarang lo. Bamangkonyo Piaman. Atau pari. Aman orang ko dulu pai ke Priaman ko asalnya dari Lawi. Bakode-kodeannya dulu di Lawi. Masuk awak ke dari sinan tu lai aman. Apa ilah seorang tu? Apa ilah seorang menyelidiki? Aman je. Ada perangkaian bahasanya tu pai aman. Entah di mana Ustaz sama sejarah tu dapat. Ya kan? Jadi bakat sendiri-sendiri ini diberi oleh Allah. Ya kan? Tapi alhamdulillah saya direkam di video masuk YouTube ko satu lo Ustaz Samad manser pepatah mo tu. Aku orang kayak gitu ko baru masuk YouTube macam. Ya kan? Tolong share kajinya. Ini pengalaman untuk kita. Ternyata de Ustaz Samad lo manser semakin viral lo ambo. Jadi duit ko nampaknya tolong menolong. Ya kan? Kalau Ustaz Samad, Ustaz internasional men-share ceramah ambo, nanyo share tu ambo mencurito nurang mati. Tabuh di gua tigo badan baganju berbalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun lahaye pamandian balasie bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujukan mai riang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro. Iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang. Mai riang madok kabilat di bate papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan. Tatagak mejan nanduo manyalo siput yang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Itu nanya share di Ustaz Samad. Kecil orang kaya kau mengecek pada ikut. Mungkin itu keceknya. Ya kan? Ini. Ada nanya buik judulnya diorang di ceramah mboko. Lah bauban mangko viral. Sawananya ambo dikenal orang pandai wirid ko sejak tahun 80-an lah Pak. Tapi YouTube kan ada lah. Iya kan? Tahun 80-an lah banyak mau ngaji lah sampai je mau ke Pekanbaru kan. Iya kan? Tapi ndak batalia iya serupa iko kan. Kau ndak dapat tinggal di rumah ambo do Pak putar kepala saya. Iya kan? Balik dari siko ko isu agak senjuang lah. Iya kan? Putar kepala lo ke pesisir. Sudah tu ke Selok Selatan. Januari lah ke Jakarta. Nak tabayang lah tu. Cuma ada yang kurang je. Bini lah mati. Bamang kau galak ibu-ibu. Menangis lah baan. Kau galak mau kecil bini mau mati ibu galak. Menangis lah. Kita lanjut. Jadi nan masuk sarugo bukan orang taat saja ketek saja. Orang banyak dosa lah diampunkan masuk sarugo. Sarugo tu apa? Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan otak. Sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita dengar tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena dirahasiakan oleh Allah sampai sekarang kepada kita. Nanti ketika ibu akan digiring masuk surga itu, diantarkan bapak-bapak dan ibu-ibu oleh bacaan Al-Quran. Ibu tadi yang mau dengalai diam sekutiko kariah maca Quran. Itu sama pahalanya jurang membaca. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, engkau dengar baik-baik dan diam, jangan bicara, engkau akan dapat rahmat. Jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, nanti kita menjadi orang takwa, dosa sudah diampunan, dan diisi dengan amal-amal saleh, hidup kita sampai mati, nanti digiring kita masuk surga. Tiba di pintu surga tu, wa qala lahum khazanatuha, mengecek malaikat penjaganya. Wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu. Begitu pintu surga itu terbuka, kan nampak isi di dalam. Kata Rasulullah, Pak, 60 tahun awak mengangu saya. Nampak isi surga tu. Allahu Akbar. 60 tahun, Pak. Coba bayangkan. Jadi kama siapa reses sebagai anggota DPR, kota ma saja. Acaliak rancak kota tu, hiburannya rancak. Nak mengaji surga lah. 60 tahun orang nak masuk surga tu, mengangu di pintu tu. Hanya betul ni malaikat Ridwan lah. Kawan, masuk adalah kata malaikat Ridwan tu, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalamnya, kamu kekal di dalamnya ini. Rokan ko Pak, barana kalawe kabun sawit apa di rokan ko, ndak kekal dah. Ko ndak sawit tu punah Pak mati. Sawit itu kan ada lo bate umurnya kan. Berapa tahun? Lagi sampai 25 tahun. Harus dirabah lah. Tukar tampangnya yang baru. Ya kan? Ditanam yang baru. Awak mati. Pelangkang sambalan kue. Awak lah jangkang orang nanti. Enggak ada kue. Ya kan? Bini apa? Muda baru. Nanti enggak tu. 3 bulan sudah Pak mati. Ya kan idahnya lah sampai tu. Hanya baik lelaki je pacar ramonya. Dia bawa ke rumah Pak. Apa itu saya menceliak dari kubur. Bapa kau galak ibu. Ya kan? Dunia ini tidak kekal Pak. Jadi kalau sawit sedang berbuah, sawit sedang panen, harganya menanjak, jangan dipakai sedia awak seorang. Ya kan? Buat rumah tahfiz, bantu musaji nalunsu, sudah jando-jando nak dapat laki nikahi. Kan tak pelihara je nyo. Kalau nolong jawab tu. Tapi kalau ada pitih Pak, jangan sembarang berbini saya. Kau pitih nak ada, bini nak dua lah. Ya kan? Lai dapat pantunnya. Kopi pahit, indak bagulo, dibuat orang kotor tinggal. Hidup pahit, bini berdua, akhirnya lalok di rumah tinggal. Bab itu, bini tua mau siye, bini muda mau siye. Kerana pitih dah. Nado jadi dia lanjut. Barana kailo pedusi gua ndak dia dia lanjut nyusia kama. Anak kena narok dia gua yang mau nak talu aku je. Jadi rezeki ini tidak boleh kita nikmati sendiri. Siapa dulu kita bagi Pak Ustaz? Menurut Al-Quran ini, wa atizal khurba haqqahu. Kalau ada dun sana sepupu, dun sana anduang sainye, sangku, nyoban Pak, awak kayo, inyo bantu dulu. Itu aturannya dalam Quran, wa atizal khurba haqqahu. Bayarkan hak orang yang sangat dekat denganmu tapi dia miskin dari kamu. Ada orang kau Pak, kalau jo kawan-kawannya
Duduk salah pa orang makan tu nyobain sadoi. Pi kadun sana penciki. Itu tidak betul itu. Orang nak tentu duduk tagaknya dalam kemayuan awak saya. Adi balin sadoi untuknya. Tun sana di pediasa merasai. Tidak boleh. Orang dekat dengan kita dulu. Masih banyak diberikan Allah. Baru sesudah itu fakir miskin, anak yatim, para duafa, masjid yang terbengkalai, ya kan? Sebab harta Allah harus dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Wallahu yaqbidu wa yaqsud. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan rezeki. Sekarang sudah naik harga sawit, sudah. Atau banyak lo dapat pitih, banyak lo sedekah, ya kan? Tambah lo nor ustaz sebab minyak lama. Apa itu? Amba menyambian untuk nalain tu, ya kan? Kan ada je ustaz awak lokal sih kok. Kalau nor misalnya 200, tambah 50 saya 250 nya kian. Jangan 200 ke 200 saya minyak mahal. Nan turun kini ko cik kerambia piaman saja lah. Selain dari itu naik sana. Kerambia piaman turun. Kau nak turun, apa makannya? Ya kan? Sudah tu bapak-bapak, ibu-ibu, orang takwa nan masuk serugo tu, kalau masuknya ke dalam, lah nampak isinya, lah sedusa sesudahnya tangango 60 tahun, nampak namanya tersurek di sinan. Iko kamar rambogo melekat iyo. Bangko sarancak ko na rumah engkau. Bangko sarancak ko na rumah untuk ambo. Ikolah uangmu yang kamu infakkan dulu untuk pembangunan masjid. Allah berjanji, siapa yang membuat rumah ibadah hanya sebesar sangkak burung, akan saya bikinkan dia istana di surga. Jadi tidak sia-sia uang kita keluar untuk musala, untuk rumah tahfiz, untuk masjidnya buat ini Allah istana. Apa perlengkapan istana tu Ustaz? Ya kan? Yang pertama piring dari Ameh, meja dari Ameh, cangkir dari Ameh, cerek dari Ameh, meja makan Ameh, dipan Ameh. Jadi nama nandak dapat Ameh di dunia aku masuk serugo balabi-labi Ameh. Lain tak dirampok orang tu Ustaz. Ni mah juga ada perampok sinan. Lainnya lah masuk neraka zadonyo. Ya kan? Ada seorang kan. Tak ada orang merampok Ameh sinan. Orang di serugo tu indak mau ambil kawannya Ustaz. Indak. Tak ambil punya kawannya tu. Karena cukui sadonyo. Di dunia aku kemangku amu orang mencilok punya orang. Orang kayo ko kikir. Nyo bansai ndak mau beragi, ndak mau berzakat kenyo. Nyo cilok lagi. Di surga orang cukup. Nah, Pak, Ustaz Samadnya menyampaikan, awak laki-laki kan tak boleh pakai ameh, Pak. Menurut hadis Nabi, tak boleh. Ditanya orang dulu kecil Ustaz Samad, bagaimana kau tak boleh laki-laki pakai ameh? Ulama dulu menjawab bijaksana saya. Di sekitar awak hidup kau masih banyak orang miskin. Pembali baris tidak ada. Kalian pakai ameh. Tu tiup pun dakik orang tu kalian gawi yo kani on tu. Nampak je ni cincin ameh tu. Ya kan? Tunggu tak boleh. Ya kan? Itu jawaban. Sekarang ilmu ini kan semakin berkembang. Dia dinamis. Ya kan? Ternyata kenapa kita laki-laki tidak boleh pakai emas? Emas itu molekulnya lunak, Pak. Tidak sama dengan perak. Jadi dibikin cincin, molekul halus itu masih ada melekat di dinding-dindingnya ini. Dia masuk melalui keringat di jari kita ini, terus ke dalam darah. Bahaya untuk kita. Apa bahayanya? Kita dapat cepat dapat penyakit pikun. 60 haruslah pikun.
Ya kan ada na limo-limo Pak. Dokter bedah dulu di Padang Pak. Dokter bedah, coba bayangkan. Itu pasti orang pintar. Piu mau limo-limo lah pikun. Ada tuh Pak. Kemudian kalau laki-laki ini pakai emas, wajahnya sudah kelihatan 80. Pada umurnya baru 60. Nah, capek tuonya. Ada nama tanya, padusi bang kau bisa Ustaz? Bang kau boleh? Padusi itu haid. Masuk apuame itu ke dalam darahnya, keluar melalui haid. Jadi apa kalau ada haid pakai lame. Ada anak haid. Mama kau galak ibu. Ibu bebas pakai ame. Tahu? Karena ada darah yang menghanyutkan setiap bulan keluar. Nanggai, Pak Ustaz, nanggai tidak lupa pakai ame itu. Untuk ame nanggai itu. Iya kan? Nyoka pitihnya orang kayak itu kenyagi yang ke surau selesai. Iya kan? Tidak ada pakai emas. Yang muda-muda ini. Pai barale itu bala bapak kayak galang suruh latih yang jalan itu. Tidak temuai di tangan lebar pindahan ke kaki. Cuy itu induk-induk kepala gak. Makanan di surga itu enak-enak. Kita tidak buang air. Kalau di dunia kau Pak tidak buang air Pak. Itu jadi penyakit saudara Pak. Berurusan awak jadi dokter. Diserugo kama painya Ustaz, makanan yang tak berguna di tubuh diolah oleh Allah jadi keringat. Jadi keluar melalui pori awak balik. Baun keringat apa tu? Sama jo parfum kasturi. Harum. Bu, ibu ada pakai parfum kasturi. Kalau ada kan tahu tu. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di abaun itu palu awak. Tidak perlu ibu pakai Rexona ke Serugo itu nanti. Membawa badak afon. Tidak perlu. Embody. Palu ibu saya baun parfum kasturi. Nah. Ada oleh celai kaji Ustaz Samad yang kamu sampai malam gini. Ustaz, kami laki-laki kok banyak nan parokok Ustaz. Tak bisa kami berhenti merokok dok. Layak do rokok di Serogo tu Ustaz. Kata Ustaz Samad nyoba cuan ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa yang kamu inginkan di surga itu tersedia. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta diberi. Cuma rokok kau harus diduit apinya ke neraka gitu Ustaz Zaman. Awal utama nual orang matanya. Mangala itu nanti tanya ke Ustaz kan. Rokok tu ya le banyak abunya. Kalau boleh lo merokok dalam serogo, ya kan? Tentu babu serogo tu adalah tukang asbak jangan. Kalau ada orang terciri di serogo tu adalah orang tukang bersihin WC. Orang di serogo tu menerima selepas. Salat saya tidak disuruh serogo tu Pak. Jadi nama nan kabaranti salat masuk serogo nanti. Ya kan? Ada orang dalam hidup di dunia ini sampai putus asa Pak. Pabilo ke sana Ustaz, mujulai ka Ustaz dan yang ada. Kita akan senang nanti mulai kaki tercecah dalam surga. Baru senang Pak. Di dunia aku untuk bersusah-susah. Awak bailer padi banyak hari hujan. Awak menanam kacang jo jagung karonya abihan. Awak menanam sawit aragomo murah. Bini rancak dilarian orang. Banyak problem di dunia ke Pak. Banyak.
Kapan kita senang? Kalau masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu bersegeralah minta ampun. Allah akan mengampunkan. Sudah tu alai. Wal kaziminal ghaiza. Bisa menahan marah. Itu ciri-ciri orang takwa itu, Pak. Jangan emosi, Pak. Apa yang dihadapi. Banyaklah sabar. Orang parabon tidak bisa masuk surga, Pak. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan nafsu dia. Iya kan? Orang sabar itu kan orang bisa mengendalikan nafsu. Sudah itu apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebajikan. Ini penutup ini ya Pak. Jadi ke depan, kalau kita masih hidup, semenjak bangun tidur sampai tidur lagi, berbuat baiklah semampu kita. Jangan sekali-kali berbuat jahat. Yang baik inilah yang ditanamkan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Kemudian bapak-bapak para jemaah yang terhormat, semoga Allah selalu mengarahkan kita kepada hidayahnya. Itulah kajian kita pada malam ini, sebab kami dengan Pak Joni Virgo akan terus ke Pekanbaru dan sudah janji pula di sana dengan pengurus dan jamaah Masjid Istiqamah. Kalau ada yang salah Pak, itu dari saya semuanya. Yang benar dari Allah. Kalau saya bersalah kepada Bapak, saya mohon maaf kepada Ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lai dia ke maaf Ibu. Kalau bahasa kita di Sumatera Barat, batang gadang lah hambo panjang, dahan joran tiang lah hambo titi, karena sinan talatak pangka tangkai. Salamo hambo memanjek batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang laki, talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo minta maaf, kangku pengulu, pucuk adat, alim ulama, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi kami. Kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.